warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, hari ini tak terasa kita sudah sampai di tema 8 subtema ketiga pelajaran ke-1. Nah, jadi kita akan belajar seputar air. Nah, sebelum itu coba kita lihat sama-sama gambar berikut ini. Mari perhatikan gambar berikut. Kegiatan apa yang sedang mereka lakukan? Benar, mereka sedang menanam dan menyiram tanaman. Kegiatan itu biasanya dilakukan di halaman rumah, di taman, di kebun, dan lainnya. Tujuannya adalah supaya tanaman lebih banyak dan tanaman itu lebih subur. Apa ya manfaatnya? Nah, salah satu manfaatnya adalah agar lingkungan semakin hijau dan semakin asri. Air. Nah, kalau mendengar air, pasti semua orang membutuhkan air. Ibu butuh air, kamu butuh air. Semua orang di dunia ini membutuhkan air. Mau untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci, menyiram tanaman, untuk mencuci tangan, membersihkan diri, untuk mandi. Semuanya membutuhkan air. Nah, jadi air itu yang sangat penting di kehidupan kita. Tapi air yang bagaimana? Tentunya air yang bersih. Nah, bagaimana air bersih itu? Apa ciri-ciri air bersih? Dan air yang seperti apa yang bisa disebut sebagai air bersih? Nah, itulah yang akan kita pelajari di subtema ini. Nah, mari sama-sama kita simak teks berikut ini. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimanakah rasanya air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97%, air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. 1. Persyaratan secara fisik. A. Tidak keruh. B. Tidak berwarna apapun. C. Tidak berasa apapun. D. Tidak berbau apapun. E. Suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius. F. Tidak meninggalkan endapan. Syarat kimiawi. A. Tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun. B. Tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. C. Cukup yodium. D. pH derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. 3. Syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur. Air dari sungai dan sumber-sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampungan yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sumber air lainnya didapat dari penggalian tanah. Lubang penggalian ini dinamakan sumur. Masyarakat membuat sumur sebagai sumber air untuk keperluan sehari-hari. Dahulu, orang menggunakan timba untuk mengambil air dari sumur. Namun, sekarang kita dapat menggunakan pompa air bertenaga listrik. Dengan pompa itu, air dialirkan ke atas melalui pipa menuju ke bak penampung air, kamar mandi, dapur, dan tempat-tempat lain. Itu
dia tadi teksnya. Kamu bisa baca kembali di buku tema 8 halaman 100 sampai 101. Teks yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Untuk tugas kamu kerjakan halaman 101 sampai 102 tentang mencari dan menuliskan informasi-informasi penting dari teks tadi. Ya, teks yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari. Yeay! Untuk tugas kamu lebih lanjut, kamu bisa baca kembali pekerjaan rumah yang sudah dibagikan sebelumnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.